Ketakutan Kemal. Di sebuah gedung mewah, letaknya di negara Kanada, seorang wanita bertubuh bak gitar Spanyol sedang berlenggak-lenggok di atas panggung. Ia berjalan angkuh layaknya seorang ratu, namun tak dapat dipungkiri wanita itu benar-benar cantik. Apakah dia yang namanya Rosa Rosanti, model papan atas dari Indonesia? Bisik salah satu wartawan. Iya, dia benar-benar sangat cantik, balas wartawan satu lagi. Bukankah dia mantan istri dari Kemal Pahlevi Rahmat, pemilik Greatest Furniture? Benarkah? Lalu kenapa bisa mereka bercerai? Aku dengar dari kabar angin, dia meninggalkan pengusaha Kemal karena jatuh miskin saat itu. Baiklah, sebentar lagi kita tanyakan itu kepadanya. Aku yakin kalau berita ini sampai menyebar, pasti kita dapat komisi banyak dari perusahaan, ucap wartawan pria tersebut menyeringai. Setelah menunggu acaranya selesai, para wartawan berbondong-bondong menghampiri Rosa Rosanti untuk mewawancarainya. Nona Rosa, bisa ceritakan bagaimana Anda bisa menjadi model papan atas dalam jangka waktu 4 tahun? Tanya wartawan A. Itu semua berkat kerja keras saya. Setiap harinya saya berusaha dengan giat sehingga saya bisa seperti ini. Dan juga saya mencoba membangun beberapa koneksi di bidang permodelan, sehingga saya bisa lebih banyak belajar pada senior model lainnya, ucap Rosa dengan senyum palsunya. Nona Rosa, apa benar Anda adalah mantan istrinya pengusaha muda, sukses Kemal Pahlevi Rahmat dari Indonesia, dan Anda juga mempunyai sepasang anak kembar laki-laki? Tanya wartawan pria tadi dengan senyum penuh kemenangan ketika melihat wajah Rosa yang berubah pias. Semua wartawan yang mendengarnya pun langsung merekam kejadian tersebut dengan sempurna, karena mereka cukup terkejut mengetahui fakta tersebut karena selama 4 tahun tidak ada skandal apapun yang Rosa buat. Wah, apa benar begitu Nona Rosa? Apakah Anda bisa mengklarifikasinya dan juga mengapa Anda bercerai dengan beliau? Padahal Anda sudah mempunyai anak, tanya wartawan C. Rosa yang mendengarnya pun wajahnya langsung berubah pias, bagaimana masa lalunya bisa bocor, dan juga kenapa mereka menyebut Kemal dengan pengusaha sukses. Apakah Kemal sudah kaya? Kembali itulah pikirannya. Para bodyguard dan juga manajer Rosa yang mendengar hal tersebut langsung mengambil alih Rosa. Mereka menuntun Rosa untuk meninggalkan kerumunan karyawan tersebut. Nona, apakah benar kabar tersebut, Nona? Mohon diklarifikasi, tanya para wartawan yang mulai ribut dan mengikuti Rosa naik mobil. Maaf, semuanya Nona Rosa harus segera kembali ke perusahaannya, nanti kami beri kabar selanjutnya, ucap manajer tersebut ramah. Mobil Rosa membelah kerumunan manusia tersebut. Di dalam perjalanan, Rosa tak henti-hentinya memikirkan Kemal dan juga anak-anaknya. Bukan rasa bersalah, ya tapi rasa penasaran saja. Apa benar Kemal sudah kembali kaya? Lalu bagaimana dengan anak-anaknya itu? Mary, carikan info di internet mengenai Kemal Pahlevi Rahmat dan juga anak-anaknya. Tegas Rosa dingin yang kembali ke sifat aslinya yang aku dan congkak. Baik Nona. Mary pun langsung mencarikan infonya tentang siapa Kemal Pahlevi tersebut. Kemal Pahlevi adalah pengusaha muda sukses dan hebat di Indonesia. Dia bisa bangkit dari kebangkrutannya dalam jangka waktu 4 tahun. Ia kembali mengambil alih perusahaannya, bahkan kekayaannya lebih banyak daripada sebelum dirinya bangkrut. Ia memiliki 2 anak laki-laki yang ternyata kembar tak identik dan sampai sekarang statusnya duda Nona. Terang Mary, manajernya membuat Rosa terkejut. Apa? Kemal lebih kaya dari dulu? Dan juga apa anak-anak pembawa sial itu hidup? Cak, apa aku harus kembali ke Indonesia untuk menemui Kemal? Lalu apakah dia masih mencintaiku? Hahaha, pastilah. Orang dia cinta mati sama aku. Baiklah, mari beristirahat sejenak. Batin Rosa tertawa jahat. Mary, jadwalkan cutiku selama 2 bulan. Aku ingin ke Indonesia untuk menemui ladang uangku. Titah Rosa menyeringai. Sedangkan di tempat Kemal ia begitu terkejut dikala Ray memberikan video yang dimana Rosa ditanya mengenai perkara rumah tangga mereka dulu. Ia takut Twins B melihat video tersebut, apalagi Brian, karena Brian sangat suka bermain HP untuk mencari tata cara merayu wanita. Ia takut jika Brian melihat video tersebut, maka bukan lagi tata cara merayu wanita, tapi tata cara menghujat wanita.
Kemal langsung menelpon Jimmy untuk meminta bantuan agar Brian dijauhkan dengan HP-nya. Namun sebelum ia menelpon Jimmy, sebuah nomor yang sangat dikenalinya hadir di layar. "Assalamualaikum boy, ada apa?" tanya Kemal berusaha tenang. "Apa wanita miskin itu mama kami, Pak?" tanya si penelpon yang ternyata Brian. Bagaimana Brian tidak menyebutnya miskin? Tadinya ia ingin membuka YouTube, malah ia melihat berita trending. Rosa Rosanti, model papan atas, adalah mantan istri Kemal Pahlevi Rahmat. Ia pun langsung menekannya dan ia terkejut melihat wanita yang disangkanya mama memakai baju yang menutup dada dan area sangkarnya saja. Sangat berbeda dengan cara berpakaian putri yang sopan. Itu? Jawab, Pak, tegas Brian di seberang sana. "Iya boy, dia mamamu." Tut tut tut. Kemal semakin khawatir karena Brian langsung mematikan teleponnya begitu saja. "Ray, tolong handle semua meeting hari ini. Aku ada urusan penting dengan malaikat kecilku," ucap Kemal buru-buru keluar perusahaan. Dalam perjalanan, ia begitu khawatir karena berulang kali ia menghubungi Brian tapi tidak diangkat. Inilah yang Kemal takuti karena Brian anak yang berpikiran luas layaknya orang dewasa. Apalagi ia suka berteman dengan orang yang lebih dewasa darinya, sehingga cara berpikirnya pun ikut dewasa. Namun, karena pikirannya kemana-mana, ia tak sengaja menyerempet seorang anak SMA yang mengayuh sepeda. "Kid," Kemal menghentikan mobilnya dengan segera. Setelah itu ia langsung turun untuk melihat gadis remaja tersebut. "Hei gadis kecil, kamu tidak apa-apa?" tanya Kemal khawatir membantu gadis tersebut berdiri sehingga tatapan mereka tak sengaja bertemu. "Calon imamku," batin gadis tersebut. "Cantik," batin Kemal. "Halo, kamu baik-baik saja?" tanya Kemal melambaikan tangannya di depan wajah gadis tersebut, membuat lamunan gadis itu berhenti. Kakiku sakit om," ucapnya berakting kesakitan memegang kakinya. "Aduh, maaf ya, saya tidak sengaja dan saya sedang buru-buru. Jadi ini ada sedikit uang dan kartu nama saya. Jadi kalau terjadi apa-apa, kamu segera hubungi saya, oke? Assalamualaikum," ucap Kemal langsung masuk mobil dan meninggalkan gadis tersebut. "Waalaikumsalam calon imamku," jawabnya tersipu malu. "Nona Bilkis jangan lari-lari," teriak 3 laki-laki berpakaian hitam. "Gawat, Ninja Hattori kembali mengejarku," ucapnya langsung berlari kencang meninggalkan sepedanya. Sedangkan Kemal, ia mengemudi dengan kecepatan tinggi namun tiba-tiba dia menghentikan mobilnya mendadak. "Om," gadis itu memanggilku om. "Oh ya Allah, apa aku terlihat tua?" gumam Kemal baru menyadari bahwa gadis tersebut memanggilnya dengan sebutan om. Kemarahan Brian. Kemal berlari kecil menuju kamar Twins B, namun dia tak melihat Brian. Dicarinya ke dapur, taman belakang juga tidak ada dan itu membuat Kemal semakin khawatir. Dor, dor, dor. Tiba-tiba Kemal terkejut mendengar bunyi tembakan itu. Ia segeralah berlari ke samping mansion Lemos untuk mencari asal suara tersebut. Dan dilihatnya Twins A dan Twins B sedang bermain tembak-tembakan sedangkan Arin yang menjadi dokternya. "Boy," panggil Kemal langsung berlari memeluk Brian erat. "Kamu kenapa bermain pistol itu sangat berbahaya, Boy," ucap Kemal melepaskan pelukannya dan segera mengambil pistol R45A1 dari tangan Brian dan Aaron. "Paman Duda, jangan ambil pistolnya Alon, sini balikin," protes Aaron berusaha menggapai pistolnya yang diambil oleh Kemal. "Ini bukan mainan kalian, Boy, ini mainannya orang dewasa," balas Kemal yang ingin marah pada Arka. Bagaimana bisa ia memberikan pistol benaran untuk anak-anak, pikirnya. "Itu mainan Aaron, Pak, replika dari R45A1, bukan pistol benaran, makanya suaranya nyaring begitu karena harganya mahal," ujar Brian membuat Kemal menghela napas lega. "Emang berapa harganya?" Kata Dedi, "Harganya satu mobil Lamborghini paman, but jangan biang-biang sama Momi," ucap Aaron polos. Ia tak tahu berapa mobil Lamborghini. Yang
Yang jelas itu hadiah dari Arka karena sudah mau memijit kepala Arka, dan Arka bilang jangan sampai Putri tahu karena kalau sampai Putri tahu, siap-siap Arka harus mendengarkan ceramah Putri yang seperti Mama Dede. Kemal yang mendengarnya pun hanya bisa tersenyum, menggelengkan kepalanya. Arka benar-benar sosok yang loyal. Bila dia sudah sayang pada seseorang, maka apapun yang dia minta akan dikasihnya, termasuk sebuah apartemen fantastis untuk Karin dulu. Kamu memang anak sultan ya, ucap Kemal mengembalikan pistol tersebut. Bukan paman, Alon anaknya Dede, Alka bukan anak sultan, banas Aaron seraya memeriksa pelatuknya. Papa kenapa pulang? Tanya Brian. Tadi papa khawatir sama kamu karena tiba-tiba kamu mematikan teleponnya, jawab Kemal jujur. Dan oh ya, sejak kapan kamu suka main pistol boy? Bukannya kamu lebih suka main HP atau bola? Tanya Kemal bingung, karena Brian tak pernah suka bermain pistol berbeda dengan Brian. Mulai hari ini Pak, Brian sama Brian harus bersiap-siap untuk melawan nenek sihir yang akan datang, ucap Brian sungguh-sungguh diikuti oleh Brian. Nenek sihir? Siapa boy? Tanya Kemal penasaran. Siapa lagi kalau bukan wanita miskin itu? Ketus Brian membuat Kemal tersentak. Bray, dia itu mama kalian, jadi tidak boleh berkata seperti itu, oke? Tegas Kemal lembut. Tidak ada seorang mama yang mau meninggalkan anaknya yang masih kecil. Geram Brian marah. Tapi dia itu tetap mama kamu. Tidak, sampai kapanpun Brian tidak akan menganggapnya mama. Teriak Brian marah kemudian berlari meninggalkan Kemal. Brian juga tidak mau punya mama seperti dia. Timpal Brian dengan mata berkaca-kaca berlari mengikuti Brian. Boy jagoan, panggil Kemal berlari mengikuti anak-anaknya meninggalkan Twins A yang berdiri bingung. Brian kenapa teriak-teriak seperti orang malah aja? Tanya Arin polos pada Aaron yang juga bingung. Dak tahu, ita pandil Momi sama Glenn pa yuk. Ajak Alon menggandeng tangan Arin berlari kecil menuju Putri dan Lisa yang sedang duduk di taman belakang. Kemal berlari mengetuk pintu kamar Twins B, namun tak ada jawaban dari dalam. Boy, jagoan, buka pintunya. Papa mau bicara dengan kalian, ucap Kemal mengetok pintu kamar. Papa tahu kalian marah, jadi buka pintunya biar kita bicara baik-baik. Lanjut Kemal, tetap tak ada jawaban dari dalam. Jika kalian menyayangi Papa, buka pintunya sekarang. Tegas Kemal yang memakai jurus jitunya. Ceklek, pintu kamar pun terbuka, memperlihatkan sosok Brian yang matanya memerah seperti ingin menangis. Mana Brian jagoan? Tanya Kemal menggendong Brian. Itu, ucap Brian menunjukkan Brian yang sedang membungkus dirinya dengan selimut. Jagoan, pergi main sama mama dulu ya, biar papa berbicara dulu dengan Brian, ucap Kemal lembut mengecup pipi Brian. Baik pak, jawab Brian mengangguk dan segera pergi dari kamar tersebut. Kemal berjalan ke arah kasur dan ia duduk di tepi. Boy, panggil Kemal lembut membuka selimut dan menampilkan Brian yang seperti sedang menangis karena tubuhnya bergetar. Kamu nangis? Enggak, Hicks, ucap Brian menangis membuat Kemal terkekeh. Terus kalau tidak nangis, kenapa suaranya parau begitu Hidung Brian sumbat karena jarang ngupil, makanya bisa begini. Jawab Brian yang masih tidur tengkurap, membuat Kemal tertawa geli melihat Brian yang pandai beralasan. Ya udah sini biar papa yang bersihkan hidungmu, ucap Kemal tersenyum mengangkat tubuh Brian ke pangkuannya. Hatinya sakit ketika melihat mata Brian yang bengkak karena menangis. Kemal langsung mengambil tisu basah dan membersihkan ingus Brian. Setelah itu dia juga mengelap lembut penuh kasih sayang wajah Brian. Nah, sekarang ceritakan bagaimana perasaanmu pada papa? Tanya Kemal serius membelai pipi Brian. Wanita itu kembali, Pak. Brian tidak suka bila nanti dia datang ke papa lagi, ucap Brian jujur mengeluarkan isi hatinya pada Kemal. Ia benar-benar takut bila Kemal menerima Rosa kembali. Apa kamu benar-benar membencinya? Tanya Kemal menatap lekat wajah Brian. Iya, Brian membencinya. Brian tahu kenapa dia meninggalkan papa dulu, karena Brian sering mendengar para pelayan di pensiun kita dulu berbicara tentang wanita itu. Brian tidak suka, Pak. Brian benci sama dia meskipun dia adalah mama Brian. Dan Brian juga benci kenapa wajah Brian mirip dengan dia. Kenapa tidak mirip seperti wajah papa dan Brian? Terang Brian panjang lebar dengan mata berkaca-kaca. Tidak boleh begitu,
Mungkin kita bisa membenci orang lain, tapi kita tidak boleh membenci diri kita sendiri, sayang. Ucap Kemal langsung memeluk erat tubuh Brian. Hicks, kenapa dia jahat sama kita, Pa? Dan kenapa dia tidak pernah datang menemui Brian sama Brian, Pa? Kenapa kami punya mama yang buruk seperti dia? Padahal kami anak baik. Hicks, kami selalu sholat dan juga kami tidak jahat seperti anak lain, Pa. Walaupun Brian suka merayu wanita, Pa. Tangis Brian pecah memeluk erat tubuh Kemal dengan tangan mungilnya. Ya Allah, bagaimana bisa anakku bisa dewasa seperti ini? Batin Kemal. Sayang, hidup ini penuh dengan ujian. Terkadang ada orang yang diuji dengan hartanya, ada orang yang diuji dengan anaknya yang durhaka, dan juga terkadang ada orang yang diuji dengan orang tua mereka. Jadi kita tidak bisa memilih dan mengeluh karena ujian itu. Tugas kita sebagai manusia yaitu menjalani saja dengan sabar dan ikhlas. Mungkin kebahagiaan Brian bukan terletak pada mama, tapi pada yang lain. Lihatlah, bukankah Brian punya papa yang sangat menyayangi Brian? Bukankah Brian selalu bisa mendapatkan apa yang Brian mau karena punya uang? Dan sekarang Brian punya sahabat seperti Arin dan Aaron. Ditambah lagi grandpa, grandma, dan mama Putri. Apakah itu semua tidak cukup? Lihatlah, di luaran sana sayang, ada yang bahkan lebih susah dan menderita dari kita. Jadi Brian tidak boleh mengukur segala sesuatu dengan otak kecil Brian. Kita tidak boleh tamak sayang. Masa kita ingin hidup kita berjalan mulus tanpa adanya air mata dan keringat kan? Itu tidak mungkin sayang. Terang Kemal bijak mencoba memberikan pengertian pada Brian. Hicks, maaf Pa, maafin Brian. Ucap Brian menatap Kemal. Ia merasa bersalah karena telah meninggikan suaranya pada papa sekaligus ibunya. Ia seakan mengerti apa maksud dari perkataan Kemal, namun Brian tetaplah Brian. Dalam hatinya tetap terbesit sebuah rencana untuk Rosa. Karena sifat Brian bila tidak suka, maka jangan mencoba-coba mendekat padanya.